Dalam Mushaf Al-Quran Syamsiah yang sudah dilengkapi panduan waqaf dan ibtida, di surah Al-Maidah ayat 106 terdapat tanda ibtida atau memulai membaca, yang di situ terdapat hamzah wasol. Lalu bagaimana cara membacanya? Apakah dibaca dengan harokat fathah ataukah dumah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita melanjutkan lagi ngaji kita. Kita sampai pada ayat 106 di surah Al-Maidah. Tidak lupa kita uraikan tajwidnya bersama-sama. Marilah kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakum. Ya ayyuhalladzina, ada mat yang bertemu dengan hamzah di lain kalimah yang seolah seperti terlihat dalam satu kata dengan ya ini dinamakan mad jaiz munfasil hukmi. 5 harokat kita panjangkan. Ya ayyuhal, masuk pada huruf ya yang bertasdid, hanya masuk tanpa mendengung, tanpa ditahan lama-lama. Ayyuhalladzina, berikutnya masuk pada idgham syamsiah, ciri-ciri lam ta'rif yang tidak bersukun dinamakan idgham syamsiah. Ini adalah cara mudah untuk membedakan mana yang idgham syamsiah dan mana yang idhar qamariyah. Idgham syamsiah, ayyuhalladzina, dzi kasrah bertemu ya sukun 2 harokat kita panjangkan. Dzina amanu, amanu a hamzah yang berharokat alif kecil di atas namanya mad badal, cabang dari mad tabi'i, 2 harokat kita panjangkan. Amanu, nu duma diikuti wawu sukun 2 harokat mad tabi'i. Syahadatu, syahadatu, shin tafasih, syaha, jangan tertukar dengan ha, fathah diikuti alif, 2 harokat kita panjangkan mad tabi'i. Syahadatu bainikum, datu bainikum, fathah bertemu ya sukun kita lunakkan. Bainikum, mim sukun bertemu hamzah, idhar syafawi, mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Bainikum idza, fathah bertemu alif, 2 harokat kita panjangkan mad tabi'i. Idza hadara ahadakum, dhad istitala, tepi lidah atau pinggir lidah nempel pada gigi geraham atas, boleh kiri boleh kanan. Hadara ahadakum, kita wakaf pada kalimah ahadakum. Jika teman-teman menggunakan Mushaf Al-Quran Syamsiah yang sudah dilengkapi panduan wakaf dan ibtida, maka di sini ada tanda wakaf warna merah. Ahadakum. Lalu kita mengulang pada kalimah idza hadara ahadakum. Idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyyati tsnani dzawa adlin minkum. Wakaf di sini untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita. Jika teman-teman sudah menggunakan Mushaf Al-Quran Syamsiah yang sudah dilengkapi panduan wakaf dan ibtida, maka di sini ada tanda warna merah. Minkum. Idza hadara ahadakumul. Sekarang di sini kita wasol, maka kita uraikan pada kalimah ahadakumul, masuk pada idhar qamariyah, ciri-ciri lam ta'rif yang bersukun idhar qamariyah. Ahadakumul mautu, mautu fathah bertemu wawu sukun kita lunakkan huruf lain, mautu hinal, hi kasrah diikuti asukun 2 harokat mad tabi'i. Hinal masuk lagi pada idhar qamariyah, ciri-ciri lam ta'rif yang bersukun. Hinal wasiyatis, shi huruf sad
masuk pada huruf ya yang bertasdid, hanya masuk tanpa ditahan lama-lama, tanpa mendengung. Syiyatis wasiyatis nani, tis sa, jangan tertukar sin, tis tsa, tis wasiyatis nani dawa. Nah, alif kecil di atas dua harakat mad tabi'i, nani dawa. Dawa fathah bertemu alif dua harokat, wa adalim, ade huruf ain, ade dal sukun yang mati asri di tengah kalimat, qalqalah sugro, jangan lupa dipantulkan, ade adalim. Kasroh tanwin pada huruf lam, kasroh tanwin bertemu mim, nun sukun, atau tanwin yang bertemu dengan 4 huruf ini, ya, nun, mim, waw, namanya bacaan idgham bi gunnah, siap masuk dan mendengung. Lim, masuk ke huruf berikutnya, lim minkum, nun sukun bertemu kaf, ikhfa hakiki, kita samarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama 3 harokat. Minkum, karena kita wakaf di sini, kita mengulang pada kalimat, kita mengulang sesuai yang ada di mushaf Al-Quran Syamsiah, kita mengulang di sini. Nah, di sini ada hamzah wasal. Untuk membaca kalimat ini kita kasih harokat kasroh yang berbunyi isnani, bukan asnani, tetapi isnani. Isnani yang mempunyai makna oleh 2 orang. Isnani dzawa adlim minkum au akharani min ghairikum in antum dharabtum. Sekarang di sini kita wasol. Tadi kita wakaf di sini, sekarang kita membaca wasol atau terus, maka kita uraikan pada kalimat minkum au mim sukun bertemu hamzah idhar safawi, mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Minkum au fathah bertemu sukun kita lunakkan, au akharah, hamzah yang berharokat alif kecil di atas namanya mad badal, cabang dari mad tabi'i, 2 harokat kita panjangkan. Au akharah, ra fathah bertemu alif 2 harokat mad tabi'i, nimin, nun sukun bertemu ghain, nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf ini, salah satunya termasuk ghain, maka dibaca jelas tanpa mendengung, namanya bacaan idhar halqi. Min ghairi, min ghairikum, min ghairikum, ghai fathah bertemu ya sukun kita lunakkan, ghai ghairikum. Mim sukun bertemu hamzah idhar safawi, mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Kum in, nun sukun bertemu hamzah idhar halqi, nun sukun dibaca jelas. In ang, nun sukun bertemu ta ikhfa hakiki, kita samarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama 3 harokat. Antum, mim sukun bertemu dod, mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung idhar safawi. Mim sukun mendengung hanya bertemu dengan 2 huruf, yaitu huruf ba dan huruf mim. Selain bertemu dengan 2 huruf ini, maka mim sukun dibaca jelas, namanya idhar safawi. Antum darabtum, dha tepi lidah nempel pada gigi geraham atas, boleh kiri boleh kanan. Darabtum, bak sukun yang mati asli di tengah kalimat, qalqalah sugro, jangan lupa dipantulkan. Rob, babi bubab, darabtum. Karena kita wakaf di sini, maka kita mengulang pada kalimat in antum sesuai yang ada pada mushaf Al-Quran Syamsiah. In antum, in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut. Sekarang kita uraikan pada kalimat fil ardi, karena sekarang di sini kita wasal. Darabtum fil, mim sukun dibaca jelas karena bertemu fa idhar safawi.
Darabtum fil, masuk pada idhar qamariyah, ciri-ciri lam ta'rif yang bersukun. Fil ardi, ra sukun yang didahului fathah, kita baca tafkim. Fil ardi fa'asa, sa fathah diikuti alif, dua harakat mad tabi'i. Bat'um, tak sukun yang memiliki sifat siddah dan hamas. Bat'um, mim sukun bertemu mim, memasukkan atau mentasdidkan dua mim, memasukkan bunyi mim sukun kepada mim berikutnya disertai mendengung selama 3 harokat, namanya idgham mimi. Mim sukun bertemu mim, si kasrah diikuti ya sukun 2 harokat mad tabi'i. Sibatul, idhar qamariyah, masuk pada idhar qamariyah. Batul maut, bertemunya fathah dengan waw sukun dan diikuti huruf hidup yang diwakafkan atau yang dibaca wakaf, namanya mad layin. 4 harokat kita panjangkan sambil kita lunakkan. Maut, dan huruf ta ini memiliki sifat siddah dan hamas, maka bunyinya musibatul maut. Qaf lam al waqfu aulah, kita wakaf di sini. Tahbisunahuma min ba'dis salati fayuqsimani billah. Waqaf di sini kita panjangkan 4 harokat. Billah, tahbisu, ha jangan tertukar, ha, tahbisu, duma diikuti waw sukun 2 harokat mad tabi'i. Sunahuma, ma fathah diikuti alif 2 harokat. Mim, nun sukun bertemu ba, nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba namanya bacaan iqlab, membalik atau menukar. Membalik seperti bertemu mim, namun siap membunyikan huruf ba dan mendengung selama 3 harokat. Mim ba'dis, huruf ain ba'dis masuk pada idgham samsiah. Dis shalah, la alif kecil di atas 2 harokat mad tabi'i. Lati fayuqsi, fayuq, qaf sukun yang mati asli di tengah kalimat, qalqalah sugro. Fayuqsimani, ma alif kecil di atas 2 harokat mad tabi'i. Mani billah, lam jalalah yang didahului kasroh, kita baca tarkik tipis. Billah, dan kita membaca waqaf, maka 4 harokat kita panjangkan. Billah. Lalu kita mengulang pada kalimah fayuqsimani billahi. Fayuqsimani billahi inirtabtum la nashtari bihi samanan walau kana dha qurbah. Kita uraikan pada kalimat inir, ra sukun yang didahului kasroh, kita baca tarkik atau tipis. Tabetum, ba sukun yang mati asli di tengah kalimat, qalqalah sugro, jangan lupa dipantulkan. Tabetum, mim sukun bertemu lam, idhar safawi, mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Tumla, lam alif 2 harakat. La nashtari, shin, nashtari, kasrah bertemu ya sukun 2 harakat mad tabi'i. Bihi, hadhamir yang berharakat panjang dan tidak bertemu hamzah, namanya mad silah khosiro, cabang dari mad tabi'i, 2 harakat kita panjangkan. Bihi samanau, fathah tanwin bertemu wawu. Idgham bi gunnah, siap masuk ke huruf wawu dan mendengung selama 3 harakat. Samanau walau, fathah bertemu wawu sukun kita lunakkan. Lau kana, ka fathah diikuti alif 2 harakat. Kana za, fathah bertemu alif 2 harakat kita panjangkan. Qurbah, ra sukun yang didahului dumah, kita baca tafkim. Qurbah, ba karena kita wakaf di sini ada tanda wakaf mamnu, lam alif bukan tempat berhenti. Kalaupun kita berhenti di sini atau wakaf di sini,
maka kita harus mengulang pada kalimat sebelumnya. Kita mengulang pada kalimat walau kana dza qurba wala naktumu syahadatallahi inna idzal laminal asimin. Sekarang kita uraikan pada kalimat wala. Lam alif 2 harakat kita panjangkan. Naktumu, kaf sukun, hamas dan syiddah. Naktumu shin syaha fathah diikuti alif 2 harakat. Syahadatallah. Lam jalalah yang didahului fathah kita baca tafkhim. Tallahi nun yang bertasdid gunna musyaddadah kita dengungkan selama 3 harakat. Inna mat yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat mat jaiz munfasil 5 harakat kita panjangkan. Na idzal fathah tanwin bertemu lam idgham bila gunnah hanya masuk tanpa mendengung. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf lam dan ro namanya bacaan idgham bila gunnah hanya masuk tanpa mendengung, tanpa ditahan lama-lama. Idzal laminal asimin. Idzal laminal masuk pada idhar pemariah. Laminal asimin. A hamzah yang berharakat alif kecil di atas. Mat badal cabang dari mat tabi'i 2 harakat kita panjangkan. Asimin. Simin huruf sa jangan samakan dengan sin. Sa t s a si t s i simin. Simin min bertemunya mat dengan huruf hidup yang dibaca waqaf mat arid li sukun 4 harakat kita panjangkan. Walau kana dza qurba wala naktumu syahadatallahi inna idzal laminal asimin. Shadaqallahul azim.